Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Le Jepang. Oke, di video kali ini saya mau memberikan tips ya, bagaimana agar budaya kalian di usia 4 hari yang siap tertuang kepada pembesaran seperti ini ya, itu banyak yang selamat. Jadi cara-cara dari saya akan saya share pada kalian, akan saya berikan penjelasan juga agar di sini teman-teman itu bisa paham agar merawat buraya usia 4 hari itu yang baik dan benar bagaimana. Jadi di tempat saya ini saya sudah mencoba beberapa teknik dan menurut saya yang paling berhasil itu ya seperti ini. Ini saya udah siapin ya wadahnya, dan saya juga udah siapin ininya, buraya. Ini burayanya ya, dan bagaimana caranya nanti kita lihat video selanjutnya. Oke. Nah ini lur, ini adalah buraya saya yang usia 4 hari menuju besok 5 hari lah. Ini buraya half moon multicolor ya, kalian bisa lihat. Nah itu kelihatan ya. Oke, ini adalah buraya half moon multicolor di farm saya. Hari ini tepat hari keempat ya, 4 lebih dikit lah kan, karena saya breedingnya udah dari pagi ini hasilnya. Dan di sini saya sudah siapin wadah. Nah ini tempat pemindahan burayanya, tempatnya di sini, wadah pembesarannya. Oke. Nah oke, bagaimana tipsnya? Pertama, kita udah nyiapin wadah seperti ini ya, air ya. Dan apa aja bang ini isinya kok seperti ini? Ya seperti biasa, kalian bisa lihat di playlist saya yang cara breeding itu di playlist saya sudah ada. Coba kalian tonton aja. Ini seperti biasa daun pisang, terus daun ketapang, sama airnya kira-kira segini atau 5 sampai 7 cm lah ya, kira-kira di bawah 10 lah boleh. Nah untuk caranya nih, buraya, oke, buraya ini kalian taruh di sini. Oke. Nah, tunggu sekitar 5 sampai 10 menit baru kalian tuangin. Oke, sekitar sudah 10 menit kurang lebih kita tuangin perlahan. Nah, dituang aja perlahan nggak apa-apa. Nah oke, stop. Ketika kalian udah masuk seperti ini dituangin perlahan, diangkat. Nah oke, perlahan aja nggak apa-apa. Nah setelah seperti ini kalian nggak apa-apa, ini dimasukin, ini juga ikutan. Bersihkan juga nggak apa-apa bang. Itu kok di gocek-gocek itu nggak mati apa? Ya enggak lah, kan cuma sedikit, nggak apa-apa. Udah bersih. Nah setelah ini
kalian kan ini udah siapin ya, udah siapin kurang lebih 1 minggu sebelum kalian mau tuang buraya. Oke, 1 minggu sebelum kalian tuang buraya ini harus sudah siap. Oke, air, daun pisang, daun ketapang itu harus sudah siap 1 minggu, udah kalian siapin 1 minggu sebelum kalian tuang buraya. Jadi perhitungannya kalau misalkan ikan kalian dikawinin udah bertelur, ya kira-kira bertelur lah 4 hari. Berarti sebelum bertelur ini kalian harus udah nyiapin 3 hari sebelumnya. Ya misalkan nih ya, tahap penjodohan 1 hari, terus kalian kawinin 1 hari, terus setelah kawin bertelur, ya bertelur sampai anaknya menetas sampai hari ke 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 7 hari. Ya kan, berarti 7 hari. Berarti kalian udah nyiapin ini sebelum kalian tahap penjodohan. 1 hari tahap penjodohan kalian udah nyiapin, baru kalian menjodohkan, baru dikawinin bertelur, netes, pas seminggu bisa dituang di sini. Oke. Nah, kenapa Bang kok seperti itu? Kalau misalkan kalian mau tuang buraya terus barusan diberi daun pisang, barusan diberi ketapang, ya otomatis yang daun pisangnya itu yang pasti berlendir, mengeluarkan lendir atau apa, atau kayak berminyak atau apalah. Nah, meskipun kalian udah dibersihkan ya dengan bersih, apalagi kalau daun pisang kering yang udah lama banget, itu pasti berlendir, pasti. Makanya kenapa 1 minggu sebelumnya itu disiapin seperti ini, karena ketika kalian cek ini setiap hari, menunggu selama buraya kalian ini mau dituangin, kan dicek setiap hari. Nah, itu yang berlendir itu bisa dibuang sedikit demi sedikit, pakai tangan bisa, pakai kain bisa, pakai koran juga bisa. Pokoknya yang berlendir itu dibersihkan sedikit demi sedikit. Nggak dibersihkan nggak apa-apa, tapi efeknya nanti endapannya itu akan ada di bawah lebih banyak daripada kalian ambil apa tiap hari dibersihin. Seperti itu aja sih tipsnya. Nah, untuk yang terakhir, ketika kalian sudah siapkan buraya seperti ini, saya kan sudah siapin kutu air. Nah, ini kutu air. Setelah disiapin seperti ini, kalian bisa kasih pakan kutu air. Nah, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Oke, selesai. Setelah itu kalian bisa nunggu 2 hari atau 3 hari ke depan, apakah kutu air ini masih ada atau enggak. Jadi indikasinya ketika kalian sudah memasukkan kutu air di sini, kalian bisa ngecek 2 sampai 3 hari ke depan. Kalau udah dikasih gini tiap hari dikasih lagi, tiap hari dikasih, nggak usah, ini masih kecil, jadi nggak terlalu cepat habis. Kalau udah usia 1 minggu atau 2 minggu ke atas, ya itu baru boleh. Tapi ini cukup 2 hari atau 3 hari kalian cek. Nah, oke dulur, itu tadi tips dari saya bagaimana caranya untuk mengurangi tingkat kegagalan kalian ya di pemindahan buraya usia 4 hari sampai 5 hari. Jadi ketika cara-cara seperti itu yang saya lakukan di farm saya, itu kurang lebihnya selalu berhasil. Nah, untuk tingkat keberhasilannya lagi gimana Bang? Ini saya pengalaman ya. Saya buat eksperimen.
tingkat kesuksesan yang kedua yaitu masalah pakan. Jadi ada step-step tertentu yang harus kalian jaga untuk pakan itu. Misalkan ini hari pertama, hari kedua kalian kasih makan ya, itu kalian harus cek terus setiap hari, sehari sekali, 2 hari sekali lah, itu kalian harus cek. Itu jangan sampai telat makannya. Nah, saya pernah bereksperimen ya, 3 hari 4 hari saya nggak ngasih makan, yang satunya saya kasih makan setiap hari. Setelah 5 hari atau 6 hari pemindahan buraya di wadah pembesaran, itu saya emang tes seperti itu, emang saya coba, dan emang benar tingkat kematiannya lebih banyak yang telat makan, bukan kurang makan ya, telat makan, pakannya telat. Terus habis itu di tempat ini persediaannya juga nggak ada pakan, jadi dia lebih banyak matinya ketimbang yang saya cek setiap hari atau sehari sekali lah minim. Kalau paling telat ya 2 hari sekali, itu pun nggak terlalu sering, cuman sekali atau 2 kali aja dalam sebulan. Nah, tips-tips seperti itu kalian harus bisa memahami bagaimana kalian merawat buraya 4 hari itu. Tidak semudah merawat ikan-ikan yang sudah dewasa. Jadi di sisi lain kalian juga bisa merasakan bagaimana yang saya rasakan dan para breeder lain untuk merawat buraya usia 4 hari hingga 1 bulan. Itu kalian bisa merasakan. Ya, saya berharap sih kalian semua yang menonton video saya, atau para subscriber saya, atau follower saya yang ada di Instagram, bahkan teman-teman dekat saya, kalian juga yang hobi dengan dunia ikan cupang, saya berharap kalian bisa breeding sendiri. Udah, itu aja. Saya berharap kalian semua itu bisa breeding sendiri. Dan apa yang saya harapkan itu tujuannya agar kalian bisa menghargai ya jerih payah bagaimana breeder ini, dan ataupun para petani-petani ya kelas yang udah besar-besar gitu, susahnya gimana, kalian harus bisa merasain. Jadi yang saya maksud kalian bisa menghargai ini bukan masalah uang atau nilainya, tetapi jerih payah yang kita lakukan itu menghasilkan apa. Nah, kalian bisa merasakan sendiri nanti bagaimana hasilnya, terus bagaimana susahnya, bagaimana gagalnya, bagaimana tingkat keberhasilannya, itu kalian bisa merasakan. Nah, oke, sampai segitu saja curhatan dari saya dan share eksperimen yang saya lakukan. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa like jika kalian suka. Dislike aja jika kalian nggak suka, nggak apa-apa. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang Indonesia, Wani.